di mana ada perubahan angka selisih 3,4 juta turun. Nah, ini kita sampaikan ke publik dan kepada KPU untuk diberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian siapa yang melakukan penghapusan angka itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua. Hari ini kita ingin menyampaikan sebuah pandangan tentang apa yang bisa kita ambil dari proses pemilu. Sebetulnya kalau kita ambil hikmah dari pemilu sejak reformasi. Dan setiap 5 tahun ada tahapan, ada perkembangan, ada yang berkembang jauh lebih baik, ada yang berkembang ke arah yang kurang baik. Itu biasa dalam proses demokrasi, pasti ada plus minus. Nah, yang kita dapat dari 2004 tentunya harus kita baca kembali bahwa undang-undang yang kita gunakan 2024 itu adalah undang-undang yang kita buat untuk 2019 dan tidak ada revisi sama sekali. Kalau undang-undangnya tidak ada revisi, tentunya tidak ada sistem baru, tidak ada upgrade, tidak ada penambahan item, tidak ada perubahan prosedur, karena undang-undangnya sama. Bagaimana PKPU misalnya sebagai turunan dari Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 2017 nomor 7 itu dilakukan perbaikan bila undang-undangnya sendiri sama persis. Jadi sebenarnya kan pemilu 2024 ini harusnya dia copy paste dari undang-undang. Tapi banyak sekali khususnya dari penyelenggara menciptakan semacam kebingungan di awal. Yang pertama ramai adalah soal debat presiden, debat calon presiden dan calon wakil presiden. Itu pertengkaran, maksud saya kegaduhan yang nggak perlu. Aturannya jelas bahwa ada 3 kali capres, 2 kali cawapres. Itu kalau dijalankan seperti apa yang tertera di undang-undang, tidak ada kegaduhan. Nah, kenapa ada upaya untuk tidak menjalankan seperti apa adanya, timbul kegaduhan. Pasti ada peserta yang tidak sepakat, masyarakat juga ada yang tidak sepakat. Ini buat saya ke depan tidak boleh lagi dilakukan. Apa yang ada di undang-undang itu jalankan saja, jangan diterjemahkan macam-macam. Kemudian biasanya tahun 2019-2014 ada masalah di DPT, daftar pemilih tetap. Ya. Untuk 2024 isu ini tidak begitu menonjol. Ya. Lain dengan 2014 dan 2019 cukup menonjol isu DPT. Isu ini tidak begitu menonjol. Sehingga untuk DPT kalau kita cek di media tidak begitu keluar kalimatnya ya. Lebih didominasi adalah soal pola dan cara debat calon presiden. Kemudian yang jadi masalah terakhir adalah Sirekap. Sebenarnya Sirekap ini kan sudah ada sejak tahun 2004. Yang pertama menggunakan IT itu adalah KPU yang dipimpin oleh Pak Nazarudin dan Bu Husno sebagai tim IT-nya saat itu adalah pertama sekali menciptakan digitalisasi rekapitulasi. Tujuannya apa? Masyarakat tidak bisa mengikuti proses manual dari TPS ke PPS, juga ada PPS ya. PPS itu di kelurahan, kemudian PPK di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Masyarakat tidak bisa melihat, mengikuti. Ada puluhan ribu TPS, ratusan ribu kemudian. Nah, alat yang dibuat, sistem yang dibuat oleh Mbak Husnul ini adalah untuk membantu masyarakat. Jadi di TPS A sekian, kandidatnya dapat suara sekian, kandidat B dapat suara sekian. Tanpa kita harus ke TPS. Bayangkan kalau kita harus ke 800 ribu TPS, nggak mungkin. Nah, ini alat bantu kepada publik agar publik mengetahui proses itu. Nanti kan yang di TPS ditotal di kelurahan, yang kelurahan ditotal lagi di kecamatan, dan kita bisa melihat dan mengikuti sebagai
keterbukaan informasi, hak rakyat untuk keterbukaan informasi. Jadi sebetulnya kalau situng atau sirekap ini berjalan normal, ini sangat membantu. Nggak ada masalah sebetulnya. Di TPS A itu adalah sekian B, sekian C, sekian, di sirekapnya sama. Kalau semua hasil di TPS sama persis dengan data yang di sirekap, maka dunia adem-adem saja. Jadi sirekap tidak salah. Yang salah adalah prosesnya. Kalau kita punya tabungan, uang kita 1 juta, kita tahu persis setor 1 juta, dihitung dikasih 1 juta, kemudian angka yang keluar di ATM kita 900.000. Pasti pemilik tabungan akan bereaksi atas perubahan itu. Sama, pemilih itu kalau dia dapat 100.000 suara, tapi dia tercatatnya pihak lain itu 150.000, yang lain dikurangi, yang lain ditambah, pasti ada respon. Nah, respon ini tidak perlu terjadi kalau sistem informasi rekapitulasi itu berjalan baik dan benar. Ini betul-betul sebetulnya kesalahan yang tidak perlu. Saya sebagai orang IT, setiap orang mengisi data, itu selalu ada batas maksimum karakter yang bisa masuk. Coba semua aplikasi yang menggunakan NIK atau NKK ya, NKK itu nomor kartu keluarga ya, itu selalu dibatasi 16 digit. Kalau kita isi 15 digit, itu enternya tidak kita bisa fungsikan karena tidak sesuai dengan jumlah NIK yang 16 digit. Tapi kalau kita isi 17 digit, juga tidak berfungsi. Semua sistem begitu. Semua sistem begitu. Ada batas atas, ada batas bawah. Nah, ini ada sistem yang menggunakan angka digital, ada peraturan KPU bahwa maksimum di sebuah TPS itu adalah 300 pemilih. Bayangkan bisa ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Ini artinya sistem ini dibuat tidak handal. Sistem ini dibuat memang mentoleransi kesalahan. Bahkan entah dari mana datangnya, 01 itu pernah mendapat tambahan suara 3,5 juta. Dan kita hanya dilapori pada saat pengurangan suara 3,5 juta. Bagaimana bisa? Kalau 3,5 juta bisa masuk, artinya 3,5 juta juga bisa hilang. Kalau 3,5 juta bisa ditambah ke 01, artinya bisa juga bertambah di 02 atau di 03. Itu kalau 3,5 juta bisa hilang dari 01, artinya 3,5 juta juga bisa hilang di 02 dan di 03. Artinya sistem ini lemah karena memungkinkan orang untuk menghapus dan menambah sesuka mereka. Tidak dibatasi. Harusnya tidak bisa lebih dari 300. 301 harusnya mereka menolak. Nah, sebetulnya hal-hal ini yang tidak perlu terjadi, karena ini terjadi karena kelemahan sistem, maka ketidakpercayaan tumbuh di masyarakat. Nah, kalau sudah nggak percaya, jangankan yang salah, yang benar aja orang nggak percaya. Kira-kira itu ya, beberapa hal yang menjadi catatan. Yang lain saya pikir oke ya. Soal kecurangan kita serahkan aja kepada mekanisme ya. Kan ada mekanisme ke Bawaslu. Kalau PHPU, perselisihan hasil usaha di MK gitu kan. Bisa juga menggunakan cara-cara di luar yang disediakan selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Nah, itu kita serahkan saja nanti kepada masing-masing paslon untuk menempuh cara-cara yang seperti apa. Yang penting tujuannya baik. Tujuannya adalah bagaimana mengamankan suara rakyat, karena itu adalah hak
asasi. Hak memilih dan dipilih itu adalah hak yang paling asasi yang dimiliki oleh rakyat. Itu aja kira-kira untuk sementara. Silakan Mas Tom mau menambahkan. Rupanya ada sumbatan suara juga di sini. Terima kasih Bang Putrajaya atas pantikannya gitu. Kita teringat kembali sama proses panjang pemilu ini. Dari awal memang ada kebingungan tampaknya yang tampak dirasakan. Namun mungkin ya bukan kebingungan gitu kan, tapi ada sesuatu yang dibingung-bingungkan. Nah, gitu. Mungkin kita bisa belajar lebih lanjut dari narasumber kita yang kedua, Pak Tom Lembong, kepada Pak Tom Lembong dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Sulhan, Putrajaya, Mbak Tasya, Mas Khalid, dan teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beberapa pelajaran-pelajaran pemilu 2024 yang ingin saya angkat ya. Pertama, yang super menarik bagi saya ya teman-teman adalah kampanye 2024. Itu membuktikan bahwa masyarakat kita sudah siap untuk sebuah kampanye dan proses pemilu yang semakin berlandas pada gagasan, data, fakta, substansi dan materi. Ya, jadi saya kira sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kampanye Anies Mohaimin adalah kampanye yang paling tidak punya uang, ya, yang paling serba keterbatasan, ya. Dan saya sangat bangga, ya, sangat positif sebetulnya bahwa dengan berbagai keterbatasan dan menghadapi lawan yang sangat berat, ya, kita bisa mencapai hasil yang sangat baik, ya. Dan sebagaimana dikomentari ya banyak pengamat, gaya kampanye kalau pakai istilah bahasa Inggris ya, gaya town hall ya, seperti halnya desak Anies Slavet Imin ya. Ini di negara-negara maju itu biasa, itu format kampanye yang standar ya. Tapi di Indonesia kan pertama kali dalam sejarah ya, calon-calon pemimpin ya yang berkampanye itu berinteraksi langsung dalam format town hall tersebut ya. Itu satu contoh ya di mana kampanye berorientasi gagasan ternyata bisa mendapat momentum yang sangat positif di masyarakat ya. Kedua, tadi Pak Putrajaya sebut misalnya debat capres, debat cawapres ya. Hemat saya bukan hanya di saat debatnya, tapi pasca debat, diskusi publik, polemik di publik, itu yang paling substantif, yang paling mendalami kebijakan, data, fakta. Sepanjang yang saya ingat ya, saya nggak pernah ingat pemilu-pemilu sebelumnya di mana masyarakat begitu antusias berdebat publik, baik di media sosial, ya, di media, di TV, mengenai kebijakan-kebijakan seperti hilirisasi, industrialisasi, lapangan kerja, lingkungan hidup, keadilan antar generasi, ya,
sampai hal-hal yang sangat teknis ya seperti greenflation dan teknologi baterai ya. Jadi bagi saya ini suatu perkembangan yang sangat membahagiakan ya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat luas ya, semakin memperhatikan hal-hal yang substantif ya, dan ada nafsu atau ada ketertarikan terhadap hal-hal seperti ini ya. Di berbagai kesempatan saya sudah berbagi ya, sudah share bahwa dalam pandangan saya generasi muda saat ini adalah generasi yang paling terdidik dalam sejarah Republik. Ya, saya tidak percaya pandangan sinis dari elit-elit politik tapi juga elit-elit bisnis bahwa kebanyakan masyarakat kita tanda kutip hanya lulus SD atau hanya lulus SMP. Ya, saya tidak percaya pandangan itu ya, karena terlepas dari ijazah ya, generasi muda kita kan sudah mengkonsumsi konten-konten yang substantif dan global dari usia dini di media sosial, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook dan lain-lain ya. Jadi hemat saya berkat media sosial dan internet dan smartphone, generasi muda kita generasi yang paling terdidik, yang paling punya wawasan luas ya, dan itu terbukti dengan partisipasi masyarakat dalam debat-debat soal kebijakan, debat-debat substantif di proses pemilu 2024. Ya. Dan kalau saya memproyeksikan tren kedepannya, ini akan semakin ke sana. Ya, pemilu-pemilu kedepannya akan semakin substantif, akan semakin ditagih kepada calon-calon pemimpin di semua tingkat. Terima kasih. Akan semakin ditagih oleh pemilih, ya, oleh masyarakat, bahkan masyarakat luas, melalui media sosial, melalui podcast-podcast, ya. Dan semakin di cross-check ya, semakin dicek keakuratan datanya, keakuratan klaim-klaimnya, ya. Dan sudah menjadi kayak, akan semakin menjadi kayak olahraga nasional. Ya kan, semua berbondong-bondong ngecek, ya kan, benar nggak nih apa yang disampaikan oleh calon ini, calon itu, ya, benar nggak nih klaim si ini, klaim si itu, ya. Dan hemat saya ini suatu perkembangan yang sangat menggembirakan, ya, karena ujungnya yang kami inginkan, ya, kami di tim Anies Mohaimin dari awal adalah kebenaran. Ya. Jadi tentunya tujuan kami nyata ya, adalah untuk memenangkan pemilu, tapi banyak tujuan-tujuan lain yang juga tidak kalah pentingnya. Ya, kita senantiasa bertujuan untuk mengeluarkan fakta-fakta, realita, kebenaran, ya, dan sangat terbuka, sangat welcome terhadap argumentasi debat publik, dan kami mengundang pihak-pihak yang mau berdebat, berargumentasi untuk menyajikan data-data yang mendukung argumentasi mereka gitu ya. Jadi sekali lagi, saya pribadi sangat gembira dengan perkembangan-perkembangan seperti ini yang menurut saya akan sangat sehat bagi demokrasi kita ke depannya ya. Mungkin saya mulai dengan itu dulu. Jadi kita bisa lanjut lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tom atas pembukaannya. Tadi Pak Tom menyebutkan satu kata kunci yang sangat penting, mungkin bisa menjadi titik berat juga untuk teman-teman media, adalah keadilan antar generasi gitu ya. Keadilan antar generasi, karena bagaimanapun juga hasil dari beberapa menit di TPS itu akan mengubah
apa yang akan didapatkan oleh generasi mendatang gitu. Untuk selanjutnya maka kita akan cross check nih kepada generasi yang sekarang ini kan. Tuh kepada Mbak Tasya mungkin bisa dimulai speech-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada senior saya Pak Putra, Pak Tom, dan kawan saya Mas Khalid. Terima kasih. Berbicara soal pemilu, itu kalau kita melihat pemilu di Indonesia kan merupakan sebuah proses demokrasi yang sangat penting ya. Dan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi. Dan tentunya pemilu itu kan juga memerankan peran kunci dalam memastikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik serta memberikan wadah bagi perwakilan yang adil seperti perwakilan kaum muda juga yang sempat disinggung oleh Pak Tom soal keadilan antar generasi. Nah, berbicara soal wadah bagi perwakilan yang adil dan seimbang, mungkin saya ingin bercerita dari awal saya bergabungnya dengan Pak Anies begitu ya. Mungkin kalau Pak Anies tidak waktu 2023 itu tidak menyelenggarakan apa ya, seperti kompetisi gitu Pak Tom, di 2023 itu ada kompetisi, kita ada ide apa nih dari berbagai daerah. Kebetulan saya perwakilan dari Jogja. Kala itu saya menyampaikan ide tentang integrasi moda transportasi di Jogja, karena kan kalau kita tahu Jogja itu adalah melting point ya untuk pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Saya ingin ada integrasi sistem transportasi di ranah pendidikan. Kemudian alhamdulillahnya karena itu juga kita ada seleksi dari Aceh hingga Papua, dan itu diikuti generasi muda. Kemudian dari ada 5.500 itu diambil 100 gitu, dan alhamdulillahnya itu benar-benar disimak oleh Pak Anies gitu. Disimak oleh Pak Anies, ide kita diterima, didengarkan, kemudian kita presentasi di depan Bapak, dan dari ide-ide itu dengan melibatkan anak muda itu menjadi visi misi yang ada di Amin itu juga dari salah satunya juga dari ide-ide kami 100 pemuda dari Sabang hingga Merauke itu. Dan mungkin kalau misalkan saya tidak dilibatkan atau tidak menggunakan sistem meritokrasi begitu ya Pak, itu mungkin saya tidak bisa duduk bareng dengan Pak Tom, Pak Putra begitu. Dan saya merasa kalau justru dalam pemilu ini gerakan perubahan itu betul-betul mengedukasi massa. Seperti acara yang disinggung oleh Pak Tom tadi, ada Desak Anies, Selpet Imin, mungkin kalau di negara-negara maju memang menghadirkan calon pemimpin kepada publik dan menghadirkan dialog dua arah itu sudah biasa. Tapi kalau untuk kita kan itu adalah pertama kalinya gitu dilakukan. Dan selama saya terlibat terlibat dengan di koalisi perubahan ini, saya sendiri juga menjadi belajar begitu Pak, menjadi belajar, diberikan kesempatan, dan itu yang menurut saya itu harus secara keberlanjutan harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Karena saya juga sangat setuju ya, karena ada yang bilang, oh ini terlalu tinggi untuk masyarakat kita yang hanya sebegini, tatarannya hanya inilah levelnya. Tetapi kalau kita lihat Bung Karno, itu kan Bung Karno kan kalau dalam menyampaikan pidatonya, menyampaikan gagasannya, itu kan tidak pernah menggunakan bahasa yang simple, bahasa yang anak muda familiar mendengarnya, tapi dengan bahasa-bahasa yang mungkin kita ngelihatnya itu seperti hal yang sulit. Tapi Bung Karno tidak mau kalau misalkan rakyat itu hanya dengan bahasa yang kayak standarnya, tapi beliau justru bangga dengan pidatonya, dengan narasinya. Kemudian itu yang menjadikan beliau mendidik rakyatnya, dan itu yang saya salut, saya bangga, karena menurut saya kita menjadi trendsetter ya, kalau menurut saya sebagai anak muda, kita menjadi trendsetter untuk pemimpin-pemimpin berikutnya agar lebih mengamplifikasi gagasan-gagasan untuk publik gitu, yang mencerdaskan publik. Karena memang
kita memang bagian dari paslon, tetapi kita tidak hanya memenangkan paslon, tapi kita juga harus mengedukasi Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalkan ada kemenangan sebuah kontestasi politik, kontestasi cawapres itu bukan hanya memenangkan capres cawapresnya, tetapi juga memenangkan Indonesia. Saya pikir seperti itu. Luar biasa, Mbak Anastasia Rahmaniar ya namanya teman-teman. Beliau dari dulu sudah sejak dalam pikirannya inginkan perubahan untuk Indonesia ya. Terus yang terakhir akan berbicara di sebelah paling pojok adalah Mas Muhammad Khalid. Kepada Mas Muhammad Khalid dipersilakan. Baik, selamat siang Pak Tom, Pak PJ, Mbak Tasya, dan rekan-rekan media yang kami hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Khalid dari Amin Muda, salah satu simpul gagasan kaum muda yang fokusnya adalah pada promosi dan gerakan mengajak pada gagasan perubahan. Jadi kalau kita refleksikan, salah satu yang membuat kita harus bangga adalah teman-teman, bahwa pergerakan kita, upaya-upaya kita, tidak lagi upaya yang mengkultuskan pada, calon Amin ini memang kita dukung, tapi yang kita dukung bukan semata tokohnya, tapi apa, gagasan perubahannya. Artinya ketika gagasan itu yang kita dukung, upaya mendorong perubahan yang berkeadilan, perubahan dalam memberantas ketidakadilan, perubahan mendorong kebijakan yang lebih pro demokrasi dan sebagainya, itu adalah upaya harus kita terus suarakan, tidak hanya dalam momentum pemilu 2024 saja, tapi seterusnya. Itu komitmen yang kita sudah sepakati pasca 14 Februari, upaya perubahan itu oleh teman-teman Amin Muda akan terus kita upayakan. Ada dua refleksi besar yang coba kita, kalau tajuknya ini kita belajar apa dalam momentum pemilu 2024 ini. Yang pertama, refleksinya tentu saja soal kolaborasi. Bagaimana itu juga value yang selalu dihembuskan dari Timnas Amin, dari Pak Anies Baswedan dan Caimin sendiri, bahwa gerakan rakyat ini berbasis kolaborasi adalah satu hal yang harus kita dorong. Jadi bukan lagi top-down approach. Bagaimana teman-teman Amin Muda dan seluruh relawan secara umum lainnya, muncullah inisiasi-inisiasi spanduk rakyat misalnya, atau All By Me Project ya, yang salah satunya Tom Lembong juga didapuk sebagai ajusinya misalnya. Itu kan kolaborasi-kolaborasi yang luar biasa. Yang kita bayangkan kalau itu kita teruskan tidak hanya ketika pemilu saja, tapi kolaborasi-kolaborasi yang bermanfaat. Dalam 5 tahun ke depan, kolaborasi membantu masyarakat, misalnya teman-teman Amin Muda sama Anies Babel kemarin bikin itu di Semarang. Mulai dari hal-hal kecil tapi bisa berimpact besar ketika dilakukan secara masif dan kolaboratif. Itu poinnya. Kita belajar kolaborasi dan harapannya kita semua terus melanjutkan itu bersama-sama. Yang kedua, refleksi paling penting yang tadi juga udah disampaikan oleh para narasumber lainnya, bahwa kita juga harus berbangga. Ada satu kontribusi besar yang kita lakukan dalam momentum pemilu 2024 ini oleh teman-teman Timnas Amin semua, adalah kontribusi kita meningkatkan standar demokrasi, kualitas dari demokrasi itu sendiri dengan cara-cara apa? Kampanye gagasan, dengan kampanye secara kolaboratif tadi, dengan minim dana tapi bisa menghasilkan impact besar. Kita membayangkan bukan hanya tadi misalnya disebut ada desak Anies, ada town hall dan sebagainya, tapi juga bagaimana gagasan perubahan itu bisa menyebar secara, kalau bahasa Jawanya itu getok tular ya, secara menyebar satu persatu, akhirnya menyadarkan masyarakat bahwa ketika memilih pemimpin, yang kita pilih bukan hanya sekadar uangnya ya, bukan hanya sekadar popularitasnya, tapi lebih dari itu. Di samping mungkin beberapa pemilih juga memandang, karena Tom Lembong ini pinter gitu ya, maksudnya ganteng juga misalnya, salah satunya itu. Tapi akhirnya dari situ orang-orang lebih sadar lagi tentang gagasan yang dibawa. Ini khususnya terutama buat teman-teman pemuda ya, kaum muda. Kita bangga pernah ada di jalan itu. Kita juga bahasanya berada di the right side of history ya. Ketika mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Kita berdoa Indonesia baik-baik saja. Tapi ketika mungkin anak cucu generasi selanjutnya menanyakan pernah di mana ketika 2024 kemarin ya, kita berada di pihak mana, kita akan dengan bangga teman-teman muda semua bahwa kita berada di barisan perubahan, barisan yang memperjuangkan keadilan, barisan yang mendorong Indonesia maju bukan hanya dengan gemoy-gemoyan tapi dengan gagasan. Indonesia yang maju bukan hanya karena ngikut kata Bapak, tapi karena memberikan dampak. Kita rasa spirit-spirit itu yang harus kita teruskan teman-teman semua. Dan sekali lagi,
Amin Muda, gerakan-gerakan kita belum punah, kita akan terus di jalan perubahan, kita akan terus dengan cara apapun ya, mengawal gerakan demokrasi, mengawal kebijakan yang pro lingkungan, dan semua mendorong promosi nilai-nilai keadilan sosial untuk semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili Amin Muda. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Khalid. Tadi intinya ya, kita berbangga untuk, batas saya bilang tadi, memenangkan Indonesia, bukan cuma memenangkan pemilu. Terus Mas Khalid akan setia pada jalan perubahan gitu. Kemudian kita sampai pada sesi tanya jawab, teman-teman. Nanti akan ada beberapa termin pertanyaan, 1 termin 3 pertanyaan. Mungkin nanti bisa langsung acungkan jari dan memperkenalkan diri secara, mungkin bisa dimulai. Terima kasih. Monggo Mas. Nanti mungkin dijelaskan untuk siapa juga gitu ya, pertanyaannya ditujukan. Ya. Ya, selamat sore. Saya Fandi dari 20 Detik. Ini pertanyaannya mungkin untuk Pak Tom Lembong. Dan juga mungkin bisa dijawab yang lain juga, tidak apa-apa. Kan di sini tema pada hari ini kan pemilu 2024, kita belajar apa? Kalau yang dari tadi dijelaskan, ini hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Timnas Amin ataupun Amin Muda begitu pada saat pemilu 2024 dan pada saat proses kampanye. Nah, tapi pada saat ini kondisinya adalah perolehan suara yang didapatkan oleh Pak Anies saat ini mungkin bisa dikatakan tertinggal atau jauh dari suara dari 02 begitu. Jika dikaitkan dengan tema pemilu 2024, kita belajar apa? Menurut Pak Lembong, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan tadi Pak Lembong jelaskan kalau sebenarnya kampanyenya baru, gaya baru, masyarakat sudah siap dengan kampanye gaya gagasan dan segala macam, tapi apa yang dapat dipelajari dari semua proses yang dilakukan itu, namun pada akhirnya perolehan suara Pak Anies tertinggal begitu dari kompetitor yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita tampung dahulu, nanti 3 pertanyaan langsung kita jawab. Itu ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Oh, langsung jawab. Oke. Tadi langsung direct kepada Pak Tom, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Fandi. Ini baru mau 1,5 minggu, 2 minggu pasca hari H ya. Jadi ini kan kita semua masih mencerna apa yang terjadi ya di berbagai lapisan dan di berbagai kalangan. Ya. Ini proses mencerna kejadian-kejadian di bulan-bulan menjelang hari nyoblos ya, dan juga di minggu-minggu menjelang hari nyoblos. Itu menurut saya akan masih butuh beberapa minggu lagi. Ya, jadi kalau saya sih menghimbau semua kalangan tetap pikirannya terbuka. Ya, pikirannya terbuka. Jadi kita jangan terlalu cepat menarik kesimpulan saat ini, karena ini baru 1,5 minggu. Ya, dan berbagai kisah-kisah, berbagai cerita-cerita, berbagai pengalaman masih terus di posting, masih terus disuarakan, masih terus didiskusikan. Ya. Jadi saya tidak mau terlalu cepat menarik kesimpulan sebelum semua sharing ya, semua pengalaman, semua pandangan itu bisa diungkapkan dari berbagai kalangan. Pada saat ini, di samping menghimbau masyarakat untuk tetap
punya pikiran yang terbuka. Ya, dan ini untuk masyarakat luas, bukan hanya untuk pemilih kita atau yang tidak memilih kita ya. Di samping itu, mungkin saya mau berbagi ya. Saya ingat waktu saya masih kuliah dan belajar ilmu politik, salah satu konsep penilaian dalam politik itu adalah kita menilai atas dasar 3 faktor. Ya, satu adalah niat, 2 adalah proses, ketiga adalah hasil. Ya, dan tiga-tiganya penting. Ya, dulu waktu saya masih sangat muda dan sangat pragmatis, ya, saya pikir yang penting itu cuma hasil. Ya, bahwa niat tidak relevan, proses tidak relevan, yang relevan hanya hasil. Ya, kalau hasilnya baik, ya semuanya baik. Kalau hasilnya tidak baik, semuanya tidak baik. Ya. Nah, tapi sekarang setelah tambah jam terbang, tambah pengalaman, saya semakin menyadari bahwa niat dan proses juga penting. Ya. Nah, ini kenapa? Nah, ini salah satu faktor kenapa ini akan butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk masyarakat membentuk sebuah konsensus mengenai apa yang terjadi, ya, dan bagaimana masyarakat mau menanggapinya. Ya. Sebagai contoh ya, kenapa misalnya niat itu penting, ya, dan juga proses ya, tapi mungkin saya sorot niat gitu ya, karena ujungnya perekat kita semua sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah komunitas adalah yang namanya trust atau kepercayaan. Ya, jadi masyarakat perlu trust, dan trust itu tentunya dibangun melalui sebuah proses yang berintegritas, sebuah proses yang transparan dan adil dan logis gitu ya, yang rasional. Tapi kepercayaan itu juga dibangun dari niat, ya, dari niat. Jadi hemat saya, kita semua mesti mengevaluasi. Misalnya 3 pasangan calon, ketua umum parpol, petinggi parpol, kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Apa sih sebenarnya niat masing-masing kubu ini? Apa sih niat masing-masing tokoh ini? Ya, dan itu akan punya dampak dan konsekuensi bagi kepercayaan, ya, bagi trust, ya, kepercayaan, dan confidence, ya, keyakinan masyarakat. Jadi dalam hari-hari dan minggu-minggu ini ya, akan semakin banyak keluar cerita-cerita, kisah-kisah, video-video, foto-foto, pengamatan, analisa. Ya. Jadi saya tidak mau terlalu dini, terlalu cepat, ya, menyelesaikan proses ini gitu ya. Tapi sekali lagi tadi yang saya sudah sampaikan, yang juga disampaikan oleh Pak Putrajaya, Mbak Tasya, Mas Khalid, ya kami sangat bangga dan bahkan lega ya, bahwa masyarakat itu menerima gaya kampanye yang berbasis gagasan, ya, yang berorientasi pada adu gagasan dan mengeluarkan fakta-fakta, ya, dan mengundang debat publik, ya, atas dasar fakta dan data. Terima kasih. Terima kasih Pak Tom atas jawabannya. Mungkin Pak Putrajaya, Mas Khalid atau Mbak Tasya mau menambahkan? Tuh. Mungkin bisa ke penanya selanjutnya mungkin. Monggo Mas. Ya, perkenalkan saya Ilham dari kompas.com video. Ini ada pertanyaan untuk Mas Putrajaya yang tadi menyinggung soal kehilangan 3,5 juta suara ya. Ini tuh ini hilangnya suara ini dari berapa suara ke berapa suara plus data per kapan.
lalu apakah suara yang 3,5 juta itu sudah kembali lagi? Jika tidak, itu Timnas Amin bakal melakukan langkah-langkah apa? Gitu aja. Soalnya pekan lalu kan baru kehilangan 3 juta gitu. Oke, monggo Pak Prasetya mungkin bisa dijawab langsung. Ya, jadi ini sudah kita sampaikan minggu lalu ya. Jadi ada 2 screenshot yang dikirimkan oleh publik kepada kami dan kami uji apakah screenshot itu metadatanya betul melalui handphone yang bersangkutan. Artinya bukan diambil dari publik. Di sana ada 2 screenshot yang jam 19 lewat 23 detik dan jam 19.30 lewat 24 detik, di mana ada perubahan angka selisih 3,4 juta turun. Nah, ini kita sampaikan ke publik dan kepada KPU untuk diberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian siapa yang melakukan penghapusan angka itu. Kan yang tahu persis kenapa dihapus kan KPU. Kecuali KPU bilang kami tidak menghapus, artinya kan orang yang tidak berhak dari luar KPU. Gitu. Pada saat kami sampaikan itu kami nggak tahu apa yang terjadi, cuman kami menyampaikan fakta yang kami punya. Dan mohon kepada KPU untuk menjelaskan apa yang terjadi. Karena kalau bisa berkurang 3,4 juta, kan bisa juga bertambah kan sebetulnya. Nah, tapi 1 jam kemudian kami lakukan forensik ya. Itu ternyata di Lampung, di Pesawaran, ada pihak, entah dari PPS, entah dari mana, itu menambahkan suara sebesar 3,4 itu kepada 01, dan kemudian beberapa hari kemudian KPU melakukan koreksi. Jadi sebetulnya itu langkah koreksi yang dilakukan oleh KPU karena ada yang menambahkan 3,4 juta, 3,5 juta, kemudian KPU menghapus. Nah, problemnya adalah KPU melakukan ini tidak secara transparan. Sehingga yang kami dapat adalah yang di ujungnya pada saat pengurangan. Tapi KPU tidak ada menjelaskan, kepada publik juga tidak menjelaskan. Harusnya dia bersurat ke kami bahwa, atau ke minimal ke LO kami yang ada di KPU. 01, ini ada suara liar yang masuk ke 01 3,5 juta, per TPS bisa 1 juta lebih misalnya. Dan ini adalah angka yang tidak sah, kami akan lakukan koreksi. Kalau perlu waktu melakukan koreksinya bersama-sama pihak 01. Sehingga tidak terjadi prasangka di ruang publik. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh KPU. KPU 2019 itu setiap ada kekeliruan, itu Pak Arief ya, Budiman, Ketua KPU menghubungi kami. Dan mengundang kami untuk menyampaikan ini ada kekeliruan, kami akan lakukan koreksi, dan dilakukan koreksi di depan kita, peserta pemilu. Sehingga tidak perlu ada pertanyaan melalui publik, kan itu kan adalah hak publik. Karena itu juga ada di Twitter ya, ada beberapa pihak juga yang posting di Twitter, kami harus sampaikan itu. Supaya kenapa kami sampaikan ke ruang publik, supaya ada kontrol publik, supaya ada kontrol masyarakat bahwa kalau ada yang bisa dihapus, berarti kan ada yang bisa ditambah. Kebetulannya kan bertambahnya ke 01, kemudian dihapus di belakang hari kan gitu. Tapi proses penambahannya kami tidak mendapat penjelasan sampai hari ini. Artinya bisa juga ditambah dan dikurangi ke 02, dan juga bisa ditambah dan dikurangi ke 03. Artinya semua tidak ada yang steril kan. Nah, ini adalah kehandalan sistem yang perlu kita koreksi. Saat itu kami mengajukan untuk dilakukan audit teknologi supaya semuanya clear, tidak ada kecurigaan. Itu kira-kira, terima kasih. Terima kasih Pak Prasetya atas jawabannya. Mungkin ada Pak Tom atau Mas Bukan, cukup. Oke, kita pertanyaannya kembali. Ada pertanyaan kah? Masih? Selamat siang, saya Nadira dari SCTV. Simpel saja, ini masih berkaitan dengan Sirekap ya. Pertanyaannya boleh dijawab oleh Pak Putrajaya maupun Tom Lembong atau Mas Mbak juga terkait apakah dari Timnas Amin sendiri ini masih percaya atau enggak dengan proses di KPU sendiri nih? Mungkin juga beserta karena ada kecurangan maupun kekeliruan yang terjadi nih, masih percaya juga nggak dengan Bawaslu yang memang ranahnya ya
untuk masalah apa namanya laporan kecurangan ini sendiri. Jadi intinya masih percaya KPU sama Bawaslu nggak di proses pemilu kali ini? Terima kasih. Ya, saya jawab pertanyaannya. Saya tidak bisa percaya atau tidak percaya. Jadi percaya tidak percaya bukan karena Bawaslu-nya, bukan karena KPU-nya, bukan karena Timnas Aminnya. Percaya tidak percaya, saya percaya kepada data yang benar. Entah itu datang dari Timnas Amin atau datang dari KPU. Dan saya tidak percaya kepada data yang tidak benar, datangnya dari manapun. Jadi kalau saya tim IT Timnas menyampaikan data yang tidak benar kepada saya nggak percaya, walaupun datang dari dalam. Tapi kalau datang dari luar dan itu benar, tentu kita percaya. Jadi bukan soal sumber informasinya, tapi isi informasinya. Nah, tugas KPU kalau ada keraguan adalah meyakinkan kita, membuktikan kita bahwa data itu benar. Begitu data itu sudah diuji benar, kita harus percaya. Jadi kita tidak sentimen kepada lembaganya, tapi kita lebih kepada isi datanya. Kita juga percaya dengan bank kan, tapi kalau tiba-tiba uang kita hilang separuh, apa harus dipaksa percaya dengan bank? Kan enggak. Ini kan tergantung case-nya ya. Nah sebetulnya ini tugas KPU adalah membuat semua pihak percaya. Tidak hanya peserta pemilu, partai politik dan pilpres, capres ya, tapi publik juga harus percaya. Itu tugas KPU. Nggak bisa tugas kami yang meyakinkan supaya, percaya ini ya, nggak bisa. Mereka itu wajib memberikan penjelasan, menunjukkan itu. Sebetulnya gampang. Kita sudah ngasih jalan keluar. Semua peserta pemilu melakukan kunjungan dan mengusulkan tim audit teknologi, tim audit digital ya. Nanti begitu tim audit yang profesional tentunya, ya kan banyak tuh profesional. Begitu tim yang profesional bilang, Pak, sudah kami periksa, kerusakannya sudah diperbaiki, kekeliruan sudah diperbaiki, dan sekarang clear. Kan harus pihak ketiga yang bicara itu. Nggak bisa KPU, juga nggak bisa peserta pemilu. Ini sebetulnya kita lebih kepada bagaimana menjaga agar hasil pemilu kita dipercaya oleh publik. Nggak ada gunanya ada hasil kalau tidak dipercaya, maka legitimasi kepada yang terpilih pun akan luntur. Kira-kira begitu, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Pak Tom atau Mas Mbak? Oke, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Kita sudahi pelajaran atas pemilu 2024 pada siang hari ini. Makan bakwan di depan KPU. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.